Kisah Surahah bin Malik memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pagi, pada sore hari menjadi pelindung. Kisah ini ditulis oleh Miftah Yusuf Pati, Kamis 11 Agustus 2022. Kisah Surahah bin Malik memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pagi hari dan sore harinya menjadi senjata yang melindungi Nabi, disampaikan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada awalnya, Surahah adalah salah seorang pemburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pemuka kaum kafir Quraisy menawarkan hadiah 100 unta betina kepada siapapun yang berhasil menangkap sang pembawa risalah Islam itu, hidup atau mati. Akhir dari kisah ini adalah Surahah tersungkur menyerah. Surahah menjadi orang yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pagi hari dan pada sore harinya menjadi senjata yang melindunginya, ujar Anas bin Malik sebagaimana dikutip dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari dalam Sahihnya meriwayatkan, setelah berdiam diri di Gua Sur selama 3 hari, penunjuk jalan yang disewa Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menyusul mereka sembari membawa 2 tunggangan yang telah dipersiapkan Abu Bakar. Bersama mereka ikut juga seorang budak milik Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuwairah. Kemudian 4 orang ini memulai perjalanan menuju Madinah melalui daerah pinggiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tenang dan lisannya tidak berhenti berzikir menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala. Lain halnya dengan Abu Bakar yang tampak gelisah. Dia sering menoleh ke belakang. Dia sangat khawatir terkejar kaum Quraisy. Saat tiba waktu untuk istirahat siang pada hari itu dan suasana jalan sepi, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan sebuah dataran sehingga memiliki bayangan. Mereka singgah di balik dataran tinggi ini. Abu Bakar meratakan tanah dengan tangannya dan menggelar alas sebagai tempat istirahat Rasulullah. Dia pun mempersilahkan Rasulullah beristirahat di tempat yang telah dipersiapkan itu. Kemudian Abu Bakar keluar melihat-lihat keadaan. Pada saat hampir bersamaan, ada seorang penggembala menuju tempat mereka dengan tujuan yang sama untuk berteduh. Abu Bakar menanyai orang ini, sehingga dia tahu bahwa penggembala ini penduduk Mekah. Sang penggembala mengizinkan mereka mengambil susu salah seekor dari kambing gembalaannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Selama dalam perjalanan, Abu Bakar senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tunggangannya. Apabila ada yang bertanya tentang Rasulullah, maka Abu Bakar menjawab, "Orang ini menunjukkan jalan untukmu." Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, sehingga si penanya mengira yang dimaksudkan adalah pemandu perjalanan, padahal yang diinginkan oleh Abu Bakar adalah jalan kebaikan. Pada waktu lainnya, Abu Bakar ke arah belakang. Tiba-tiba terlihat ada seseorang tengah berusaha menyusul mereka. Ternyata dia adalah Surahah bin Malik, salah seorang yang ingin memenangkan sayembara dan ingin mendapatkan hadiah yang disediakan oleh orang-orang kafir Quraisy bagi siapa saja yang berhasil menemukannya dan berhasil membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah. Siasat Surahah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Surahah bin Malik. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan melintasi pemukiman Bani Mujlat, salah seorang penduduk pemukiman ini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Kemudian orang ini bergegas mendatangi kaumnya yang sedang berkumpul. Di antara mereka adalah Surahah. Orang yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Surahah,
Aku tadi melihat beberapa orang di pinggiran. Mungkin itu Muhammad dan para sahabatnya." Surahah menceritakan dirinya setelah mendengar berita ini. "Saya yakin orang-orang itu adalah mereka, namun saya mengatakan kepada yang membawa berita, mereka itu bukan Muhammad dan para sahabatnya, tapi mereka adalah si Anu dan Anu yang baru saja melintas di hadapan kami." Inilah siasat Surahah supaya berhasil memenangkan sayembara dan mendapatkan hadiah. Dia pun tetap di tempat duduknya beberapa saat. Kemudian dia bangkit dan masuk rumah. Dia menyuruh budaknya agar mengeluarkan kudanya dari belakang. Sejurus kemudian dia pun mempersenjatai diri dan keluar menghampiri kudanya yang telah dipersiapkan oleh budaknya di tempat yang tersembunyi. Dipaculah kudanya memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Begitu berhasil mengejar orang yang diinginkan dan kudanya semakin mendekati rombongan tersebut, tiba-tiba kuda tunggangannya terjerembab dan dia pun terlempar dari punggung kuda. Surahah kemudian mengambil beberapa mata tombak untuk mengundi keputusannya. Ini merupakan kebiasaan kaum jahiliyah sebelum melaksanakan sesuatu. Dia melakukan undian untuk mengetahui apakah perburuan itu tetap diteruskan ataukah tidak. Ternyata hasil undian tidak sesuai yang diinginkan oleh nafsunya. Maka dia pun mengingkari undian yang dilakukannya sendiri. Diraihlah kudanya dan memacunya lagi memburu Rasulullah dan rombongannya yang sudah berada di depan mata. Ketika berhasil mencapai tempat yang memungkinnya untuk mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua kaki kudanya tertancap di dalam tanah sampai sebatas lututnya. Dia pun turun dan menghardik kudanya sehingga kuda itu bangkit kembali. Saat kudanya mencabut kakinya yang tertanam, mempancarlah cahaya dari bekas kaki kuda itu. Dengan peristiwa ini, Surahah merasa yakin jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlindungi dan akan mendapatkan kemenangan. Dia pun akhirnya memanggil mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan berhenti. Surahah menghampiri dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada mereka. Surahah bercerita, "Setelah kejadian apa yang aku alami, yaitu tidak berhasil menyentuh mereka, terbetik dalam hatiku bahwa perkara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan menang. Aku berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya kaummu telah menjanjikan tebusan untuk dirimu. Aku juga memberitahukan tentang keinginan banyak orang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Aku menawarkan bekal dan barang-barang, namun keduanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menanggapi tawaranku dan juga tidak menanyaiku. Beliau hanya berseru, 'Rahasiakan tentang kami.'" Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu Surahah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar membuatkan untuknya surat jaminan keamanan, dan beliau memenuhi permintaannya. Disuruhlah Amir bin Fuhairah menuliskannya di atas sepotong kulit. Setelah perjumpaannya dengan Surahah, Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan hijrahnya. Selama dalam perjalanan ini banyak mengalami kejadian luar biasa yang membuktikan kebenaran kenabian beliau. Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kami berangkat menuju Madinah, sementara banyak orang yang mencari kami. Tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan kami kecuali Surahah bin Malik bin Jusum yang menyusul dengan kudanya. Aku berkata kepada Rasulullah, 'Orang ini berhasil menemukan kita, wahai Rasulullah.' Beliau menyahut, 'Jangan bersedih, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama kita.'"
Imam Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik yang menjelaskan sebagian peristiwa ini. Setelah Surahah gagal dengan apa yang menjadi keinginannya, dia berkata, "Wahai Nabiullah, perintahkan aku semaumu." Rasulullah bersabda, "Tetaplah kamu di tempatmu. Jangan engkau biarkan satu orang pun menyusul kami." Anas berkata, sehingga Surahah menjadi orang yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pagi hari dan pada sore harinya menjadi senjata yang melindunginya. Adapun surat jaminan keamanan yang diminta Surahah tetap dipeliharanya sampai dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembari membawa surat itu. Setelah perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi janjinya kepada Surahah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari ini adalah hari menepati janji dan hari berbuat baik." Dan pada hari itu juga Surahah menyatakan keislamannya.